3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone and good morning. And how are you today? Nah teman-teman, hari ini kemarin Bapak mau tanya, adakah hal yang kalian tidak pahami tentang the label food and drink? Kalau misalkan oke anak-anak, nah sekarang pelajaran material dan next material yaitu label drugs. Tahu nggak label drugs apa? Kalau tahu nanti Bapak kasih poin. Misalkan kalau ada yang tahu nih, Bapak kasih waktu 10 menit untuk mendapatkan poin tambahan tentang. Nah, baik anak-anak, material hari ini yaitu itu apa, langsung bisa konsultasi sama dokter, nanti dikasih reflectionnaire untuk drugnya. Nah, for the example, misalkan yang kayak tadi Papa bilang pain river, alergi medikal, jadi kalian kalau punya alergi bisa, and the cold medical, bisa juga vitamin or supplement, also are sold over the counter. Nah, you can typically find this medical near the pharmacy in your local grocery store and drug. Jadi kalian tuh bisa beli di apotek gitu, kayak misalkan suplemen vitamin, tapi kalian bisa tuh beli di apotek gitu. Kalau yang kayak gitu, kayak misalkan vitamin C atau enggak suplemen buat kesehatan tubuh, bisa tuh kalian beli di apotek. Ada hal yang penting, informasi tentang drug tersebut gitu kan. Misalkan kayak how to take selfie-nya gitu kan, and who should take-nya. Jadi kalian bisa bagaimana cara pengamanannya untuk memakan obat gitu kan, dan lain-lain. Nah, di sini ada way to improve health. Nah, ini sih sangat penting. Jadi ada berapa bentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 yang kalian harus pahami tentang the label drugs. Oke. Nah, anak-anak sekalian, di sini ada step by step tentang setiap obat gitu, harus mencantumkan jenis information yang sama misalkan gitu tentang drug. Jadi step by stepnya tuh ada langkah-langkahnya ketika kita membaca label fake atau obat OTC ya teman-teman. Misalkan yang pertama ada active ingredient. Nah, ini bahan aktif. Jadi teman-teman, bahan aktif ini adalah senyawa kimia dalam obat yang berfungsi untuk meredakan gejala gitu. Nah, ini juga items pertama yang tercantum pada label gitu. Tuh, seperti ada gambar yang paling atas, active ingredient. Nah, itu kan. Nah, ini mungkin ada lebih dari satu bahan aktif dalam suatu produk ya teman-teman. Itu ada Caption Medical to SMD gitu kan. Begitu. Nah, yang kedua, use itu cara penggunaan gitu. Jadi penggunaan mengacu pada alasan Anda harus menggunakan obat ini gitu. Nah, label ini sering mencantumkan gejala obat yang dimasukkan untuk diobati. Nah, terkadang juga bagian ini disebut indikasi gitu. Yang ketiga ada warning. Nah, ini warning itu peringatan ya teman-teman. Nah, ini peringatan itu informasi yang sangat penting ya teman-teman, karena keamanan ini memberikan tahu Anda kemungkinan efek samping dari drug ini misalkan kayak gitu. Nah, ini mencantumkan obat-obatan makanan atau simulasi tertentu yang harus dihindari saat minum obat. Misalkan Anda mungkin perlu menghindari minuman alkohol atau mengendarai mobil gitu. Atau juga bisa peringatan juga memberitahu Anda apakah harus berbicara dengan dokter dulu sebelum kalian minum obatnya, karena kalau kalian tidak mencoba berbicara dengan dokter dulu, takutnya nanti malah membuat jadi efek samping yang sangat merugikan bagi tubuh Anda gitu. Jadi kalau kalian mau minum obat kayak gitu, kalian boleh tuh sama dokter dulu konsultasi harus makan apa. Kalau misalkan kalian sakit panas atau apa, nah kalian ke dokter dulu harus menggunakan drug mana atau obat yang mana atau medical drugnya harus bagaimana. Nah, yang
direction gitu. Nah, ini teman-teman kalau direction untuk utara bagi ini memberitahu Anda beberapa banyak obat yang harus diminum. Misalkan kayak satu sekali, 2 kali atau 3 kali sehari sesuai dengan arahannya gitu kan. Nah, jumlah ini frekuensi dapat bervariasi untuk anak-anak ataupun orang dewasa. Nah, untuk obat cair pastikan Anda menggunakan alat ukur yang benar seperti misalkan sendok takaran sendok kecil ataupun sipaut ataupun cangkir gitu kan. Kan ada tuh misalkan kalian harus 1 sendok gitu kan, misalkan sendok makan gitu kan sehari gitu begitu. Jadi kalian nggak bisa nih langsung minum semuanya. Nah, itu membahayakan Anda kalau kalian langsung minum semuanya atau Anda tuh setengahnya. Nah, itu nggak boleh sebenarnya, harus sesuai dengan arahan atau directionnya. Jadi begitu. Nah, yang keempat ada other information. Nah, ini informasi lainnya. Nah, informasi lainnya ini sangat penting juga teman-teman, seperti cara menyimpan obatnya ataupun tercantum dalam si label isinya gitu kan. Gitu. Terkadang ada juga yang obat tuh tidak tahan panas, juga tidak tahan dingin. Obat tuh itu akan membuat obatnya menjadi tidak berfungsi. Bahkan ada juga menjadi si obat itu menjadi mematikan gitu ketika kita menyimpannya di mana saja gitu. Nah, ada yang terakhir ada inactive ingredient. Nah, ini bahan tidak aktif. Yang pertama kan bahan aktif. Nah, ini bahan tidak aktifnya begitu. Nah, untuk bahan tidak aktif ini jadi segala sesuatu dalam obat yang tidak dimaksud untuk mengobati gejala. Nah, ini bisa termasuk pengawet, zat pengikat, dan pewarna makanan itu. Nah, bagian ini penting bagi orang yang memiliki alergi gitu. Terkadang orang-orang yang memiliki alergi pun tidak bisa gitu memakan obat-obatan gitu kan, bahan-bahan kimia yang kayak pewarna kayak gitu. Itu juga bisa menimbulkan bagaimana kita kesehatan kita gitu. Jadi malah jadi efek samping gitu kalau yang punya alergi dan lain-lainnya. Makanya dari awal Bapak sarankan untuk selalu berkonsultasi dulu dengan dokter sebelum kalian meminum drug atau obat-obatan medikal gitu kan. Karena ada juga obat-obatan yang keras, ada juga yang malah tidak boleh untuk diminum langsung gitu. Nah, yang terakhir ada comment atau question. Nah, ini kadang-kadang ada juga yang memberikan pertanyaan untuk komentar gitu. Semua obat bebas termasuk nomor telepon bebas gitu kan. Nah, ini berfungsinya kalau misalkan ada yang salah minum obat atau apa, nanti kalian bisa konsultasi dan juga bisa langsung berkomen gitu kan. Gitu. Nah, kan Mbak Sasmita belum paham. Nah, di sebelah mana yang belum pahamnya biar Bapak ulang kembali materinya gitu. Nah, ini untuk hari selanjutnya, pertemuan kedua pada minggu ketiga. Jadi langsung saja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, or today, good morning. What about text, the label material, do you understand? Terus menurut banyak yang menjawab, I'm fine and understand katanya. Begitu. Jadi di sini saya langsung memberikan soal untuk mereka. Ya, pergi saja latihan soalnya gitu kan. Karena kalau misalkan kemarin pakai Google Form tuh kurang efektif, jadi kurang ada yang mengerjakan begitu. Ini contoh tentang the levels itu, ada obat dan minuman gitu. Langsung saya tutup saja.